persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, apa kabar semuanya? Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan pagi ini. Mari angkat kedua tanganmu, kita mulai datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sembah Dia, Tuhan Engkau baik. Kami bawa korban syukur kami. Tuhan Yesus Engkau hadir bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami bawa persembahan kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik. Kasih Roh Kudus, penuhi kami. Yesus Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi dari awal katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sembah Dia. Ku bawa korban syukur sebab Tuhan baik selama
Mari dari awal katakan, saat ku masuk. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi sebadia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari datang sembah Dia, bersyukur kepada-Nya. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu, ya Yesus, untuk hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, oh Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhan, ya Roh Kudus.
Kudusanmu Bapa, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi karena, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Somebody yang glory, glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya. Somebody yang glory, glory, yes Lord, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Dari awal katakan, kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Somebody yang glory, yes Lord, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya.
Oh ya laba 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 laba. Sini laba laba laba. Siala laba 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 laba. Masuk hadiratnya lebih lagi. Siala laba 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 laba. Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya Tuhan. Ya Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan Yesus. Sucilah Tuhan, penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia Tuhan, Indonesia, Indonesia Tuhan. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares
kasih untuk saat-saat indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah-Mu di menara doa. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Dan kami percaya Engkau menjawab semua doa-doa kami. Tuhan, perbaharui hati kami. Perbaharui pikiran kami. Tuhan, kami rindu makin kenal Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami semakin serupa dengan Tuhan. Percayakan kami Tuhan. Pakai tiap kami Tuhan. Untuk ya Tuhan menjadi saksi-Mu. Kami rindu melihat penuaian jiwa terbesar terakhir terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, untuk bangsa-bangsa. Ya Tuhan yang sedang berperang. Tuhan, kami minta Tuhan. Biarlah Engkau bukakan mata hati kami untuk bisa melihat apa rencana Tuhan. Ya Tuhan, apa waktu Tuhan. Apa yang harus kami buat ya Tuhan. Oleh karena itu kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami berdoa, selamatkan bangsa-bangsa Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan kota kami. Pakai gereja-Mu, pakai setiap kami Tuhan. Untuk membawa hujan pertobatan, hujan keselamatan. Tuhan, urapi setiap kami. Ya Tuhan, penuhi kami dengan karunia Roh Kudus. Ya Tuhan, Tuhan bisa melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan kami mata, ya Tuhan, untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya Tuhan, berikan kami telinga, ya Tuhan, untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Sehingga kami bisa ngerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Bahwa setiap gereja, setiap kita punya panggilannya masing-masing. Ya kan, sesuai dengan tubuh Kristus. Ada yang dipakai untuk jadi tangan, ada yang dipakai untuk jadi mata, dan lain sebagainya. Nah, gereja kita saudaraku yang dibawa kepemimpinan daripada Pak Niko, itu dari awal kelahiran gereja ini panggilannya adalah untuk pemulihan Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud. Saudara, ini panggilannya. Pemulihan Pondok Daud itu apa sih pemulihan Pondok Daud? Saudaraku, itu berbeda dengan bait suci Salomo yang banyak aturan dan tidak semua orang bisa masuk dan lain sebagainya. Pondok Daud itu adalah pondok yang sebuah tenda sederhana ya. Di mana puji-pujian, doa dinaikkan selama 24 jam oleh semua orang yang bisa. Jadi hadirat Allah itu bisa diakses secara intim oleh siapapun. Di mana dari situ saudara, ya kan saudara, Tuhan mengubah daripada Israel. Saya ingin ajak saudara untuk bisa melihat saudara tentang panggilan ini. Jelaskan ini. Saudara, kita akan baca Alkitabnya. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang akan melakukannya. Katakan amin. Jadi pemulihan Pondok Daud ini saudara sebenarnya adalah pemulihan hubungan dengan Roh Kudus dalam keintiman. Jadi keintiman itu akan mengubah seluruh aspek hidup kita. Nah, khusus untuk masuk bulan Maret ya saudara, itu kuat banget Tuhan taruh di dalam hati saya. Tentang panggilan untuk menjadi garam dunia. Ya, panggilan ini adalah panggilan untuk menegaskan kembali tentang identitas rohani kita di dalam Yesus. Saudaraku. Jadi saya mau singkatnya begini saudaraku ya. Kita harus tahu nih, kita ini garam. Katakan saya adalah garam dunia. Saya adalah garam dunia. Bukan kita berusaha untuk jadi garam. Ya kan saudara, tapi kita memang adalah garam dunia. Kalau garam itu pasti mengeluarkan rasa apa? Asin. Garam gak berusaha untuk menjadi asin.
Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Karena identitas kita dalam Kristus. Saudara, ini adalah kita garam. Kita tahu fungsi garam itu apa saudara? Pertama untuk apa? Pengawet. Mencegah kerusakan atau kebinasaan. Jadi peran saudara, peran saya, peran kita semua, kita harus tahu kita adalah garam. Untuk apa saudara? Mencegah kerusakan dan kebinasaan. Katakan amin. Dengan cara apa? Saudara, kita membawa pesan Injil, keselamatan, Injil kerajaan. Kita bersyafaat untuk sebanyak orang bisa bertobat, berbalik, dan percaya sama Yesus. Katakan amin saudaraku. Nah, itu dia. Jadi pelayanan kita jangan sampai hilang. Identitas kita, pelayanan kita jangan sampai hilang. Apakah saudara masih berdoa untuk keselamatan, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Ini penting, itu garam. Yang kedua, garam itu apa saudara? Mengubah rasa tawar menjadi rasa apa? Rasa nikmat, rasa asin. Nikmat, ada rasa nikmat. Kita nih garam. Yang membuat saudara, ya kan? Saudara pernah dengar gak kata-kata? Pernah gak saudara merasa gini? Di dalam komunitas, di dalam pergaulan, atau dalam gereja lah. Kalau ada si A ini, rasanya hidup. Rasanya kita semua senang. Ada rasa. Ada damai sejahtera, ada sukacitanya. Kita bisa lihat ada kebaikan Tuhan, kita disegarkan. Tapi kalau gak ada dia, kayaknya hambar ya. Nah dia garam. Saya ngerti maksud saya sini, katakan amin. Nah kita ini garam. Pastikan saudara garam. Kehadiran saudara dan saya memberi rasa. Jangan orang berpikir, ada gak ada dia gak pengaruh. Oh kita, itu udah tawar kita. Kita udah kehilangan kesaksian dalam hidup kita. Malah kalau bisa gak usah ada dia lah. Bikin capek aja. Nah itu kita bukan garam dunia, tapi apa? Racun dunia. Saya singkat aja. Yang ketiga, identitas garam itu apa saudara? Garam selalu memberikan rasa haus. Betul tidak? Banyak yang garam haus. Karena identitasnya di garam dunia nih, kita harus membuat karena kehadiran kita. Lewat doa kita, pelayanan kita, kesaksian hidup kita. Membuat orang haus akan Tuhan. Haus akan firman, haus akan hadirat. Karena memang kita sendiri haus. Katakan amin. Itu penting saudaraku. Yang ketiga, yang keempat saudaraku, garam. Dia akan harus halus. Garam harus supaya mudah larut. Seringkali kita sebagai garam. Saudara, kita gak mau lah makan satu masakan, lalu muncul tuh garam sebongkol kayak gini saudara. Betul gak? Garam gak perlu menonjol. Dia harus cepat larut. Dan seimbang rasanya. Apa maksudnya? Kalau saudara berkata aku mau jadi garam. Pastikan saudara juga siap diremukkan sama Tuhan. Siap supaya jadi halus. Tujuan apa? Supaya kita bisa larut. Bisa turut merasakan. Apa yang dirasakan daripada jiwa-jiwa itu. Katakan amin. Kayak Yesus diremukkan. Dia bilang kamu adalah garam dunia. Sebenarnya dia berkata, aku yang garam dunia. Karena aku tinggal dalam kamu, maka kamu bisa menjadi garam. Dia sudah diremukkan lewat apa? Penderitaannya. Lewat kematian di atas kayu salib. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, Yesus imam besar agung yang dapat larut dan turut merasakan setiap penderitaan kita dan kesedihan kita. Katakan amin. Saudara mau jadi garam? Nah hari ini saudara, saya mau kaitkan ini semua. Tentang kedatangan Tuhan udah dekat. Sudah tanda-tanda. Sudah tanda-tanda peperangan ini intensif. Luar biasa ini. Perubahannya cepat nanti di dunia ini. Saudaraku, pasti kan ekonomi kena ya. Harga BBM pasti akan naik. Segala macam ini akan punya dampak. Tapi saya dapatin saudara, memang perang berakibat ke ekonomi, kematian segala macam. Semua mengalami kesulitan. Tetapi Alkitab menjelaskan masa sulit itu bukan karena adanya perang, adanya gempa, bencana alam. Tetapi karena apa saudara?
manusia mencintai dirinya sendiri dan cinta uang. Itu yang penyebabnya. Jadi gimana nih kita? Saudara dan saya, kita nih sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Saudaraku, saya tuh dapat pesan dari Tuhan. Saudara, kita harus pakai jubah seorang penyembah yang mau bergaul intim dengan siapa? Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, pemulihan Pondok Daud ini harus ada. Tanpa saudara, jangan sampai pelayanan kita kehilangan daripada visi ini. Supaya gaya hidup doa, muji, nyembah, suka masuk hadirat Tuhan. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Saudara bisa katakan amin. Sasarannya bukan doanya, bukan pujian penyembahannya, bukan. Bukan aktivitasnya. Tetapi hasilnya. Hasilnya apa? Saya akan melihat saudara, ada beberapa berkat rohani. Sebagai hasil daripada keintiman kita. Hasil daripada pemulihan daripada Pondok Daud. Yang pertama saudaraku, apa? Ini cirinya. Pertama adalah apa? Kita akan semakin bertumbuh dewasa dalam apa? Dalam iman. Keintiman dengan Roh Kudus menyebabkan kita bertumbuh di dalam kedewasaan iman yang ditandai dengan apa? Hilangnya selera terhadap apa? Dosa, keinginan daging, dan hal-hal duniawi. Amin. Nah ini, coba saudara, ini. Coba kita baca Galatia 5 ayat 16. Ini cara kerjanya. Pastikan kita membawa pesan pemulihan Pondok Daud. Katakan amin. Pastikan kita membuat setiap orang, ya kan, menjadi haus akan Tuhan karena kita adalah garam dunia. Amin saudara. Dampak daripada karena kita garam buat orang haus, ada orang hidupnya bisa ada rasa sorgawi. Dampaknya apa saudara? Orang-orang ini intim dengan Tuhan. Tapi kita mulai dengan diri kita dulu sendiri. Saudaraku, tanda kita intim dengan Tuhan adalah, saya tidak bicara tentang kita sempurna, tidak. Ini akan bertumbuh. Selera kita udah gak punya selera lagi terhadap apa? Terhadap dosa, keinginan daging. Saudara, hal-hal yang duniawi. Tapi prosesnya gimana? Baca Galatia 5 ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah apa? Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan urutannya saudara. Pertama-tama apa? Hiduplah oleh roh. Intim. Selalu memaksakan, biasakan diri doa. Lalu doa sampai kepada kedalaman penyembahan. Baru keinginan daging berhenti. Saudaraku, tidak mungkin saudara dan saya hidup dalam kedagingan, hidup dalam duniawi banget pola pikirnya. Ngomongnya penuh dengan segala macam. Keangkuhan, keserakan segala macam. Saudara berkata, aku tuh doanya 8 jam sehari. Itu bukan tujuan kita, tuh bukan berdoanya. Tapi hasil karena kita berdoa, Roh Kudus bekerja mengubah selera kita. Saya bisa dapat gak poinnya sini? Makanya hidup dengan roh dulu. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kehilangan apa saudara? Selera terhadap dosa, keinginan daging, dan daya tarik kesenangan dunia. Di bagian lain Yakobus dia jelaskan saudaraku. Ini ciri orang yang intim dengan Roh Kudus. Dia bilang gini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Saudara gak bisa langsung lawan iblis, tapi kau jadi pemberontak. Tidak pernah mau menundukkan diri kepada Allah. Nanti saya akan jelaskan. Ya kan? Lalu ayat 8-nya dikatakan lagi dengan jelas. Yakobus 4 ayat 8. Saudaraku, mendekatlah kepada Allah. Lalu setelah kita dekat, ia akan mendekat kepadamu, lalu tahirkanlah tanganmu. Kita bisa tahirkan tangan kita. Setelah Allah mendekat. Jadi tahu proses urutannya saudara katakan amin.
Hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Saudara, puncak keintiman kita adalah puncaknya. Kalau bisa sampai nih, naik nih. Saudaraku, kita harus bisa berkata dan berdoa seperti seorang pemazmur. Bani Korah yang berkata apa? Siapa gerangan yang ada padaku? Ya, di surga selain kau tidak ada yang lain. Tidak ada yang aku ingini di mana? Di bumi. Jadi selera akan hal-hal yang duniawi, keinginan daging dan dosa, aku gak ingin lagi. Karena dia mulai dengan keinginanku adalah Tuhan. Aku bisa nikmati indahnya. Saudara, cicipi apa saudara? Rasa sorga itu. Rasa keintiman itu. Yang membuat saya memiliki damai yang begitu dalam. Jadi saudara, kalau ini jangan ditekankan dalam khotbah kita. Harus doa-doa. Doa itu adalah kendaraannya. Pujian penyembahan kendaraannya. Untuk saudara dan saya bisa bergaul intim dengan Roh Kudus. Keintiman Roh Kudus seharusnya kita izinkan dia mengubah selera kita. Hati kita, pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, ini harus sampai ke level ini, bukan sampai level doanya. Lalu deklarasi, posting ke semua orang. Aku sudah doa, aku sudah nyembah, aku sudah muji Tuhan. Aku sudah ibadah. Tapi gak ada perubahannya. Bukan itu saudara. Tandanya adalah hal-hal yang dulu rasanya menarik dan asik dan nikmat. Saat kita mulai intim dengan Roh Kudus. Pondok Daud itu dipulihkan dalam diri kita. Kita rasanya hambar. Percakapan yang dulunya kayaknya asik, menghibur, mulai rasanya kosong, hampa. Saudara pernah gak reuni sama teman SD? Sekarang saudara dalam posisi yang sekarang gak nyambung masih. Gak nyambung. Betul gak? Yang dulu asik banget nih. Kok sekarang jadi gak asik ya sama dia ya? Hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Itu tandanya Tuhan mengubah saudara. Jadi namanya meninggalkan hal-hal duniawi, kedagingan atau dosa. Itu bukan paksaan. Tapi udah naluri. Kita gak maunya ngomongnya yang benar. Gak mau bohong, gak mau membual-bual gitu. Itu bukan karena paksaan. Dulu kalau ngomong tuh intimidatif. Bikin orang takut. Wah, ngegas tuh bikin orang takut. Supaya kita diakui. Dulu kalau ngomong tuh dakwa, nuduh. Asik ngomong gitu. Tapi semakin intim kayaknya enggak lah. Kok hilang sukacita ya aku ya. Saya kasih contoh di Alkitab siapa namanya? Sakius. Sakius dulu orang yang cinta uang. Serakah. Dia cinta semua kekayaan. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia duduk semeja dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tiba-tiba dia berdiri saudaraku. Dan berkata sama Tuhan, apa saudara? Lukas 19 ayat 8 katakan apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang serakah, cinta uang. Tidak mungkin mau ngasih separuh dari kekayaan ini kepada orang miskin. Kalau bukan pekerjaan siapa? Roh Kudus. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saudara, dia lakukan ini pasti ada maksud. Dia ingin menguasai. Betul gak? Tapi kalau dari Roh Kudus, dia mendorong aku memberi untuk orang miskin. Itu yang pertama. Dia jadi orang murah hati. Dia murah hati bukan karena dipaksa untuk dia murah hati. Bahkan dia bilang kalau ada orang yang aku peras. Ya, dia bilang jika ada seorang yang aku peras. Aku kembalikan 4 kali lipat. Ini tanda apa? Bukan cuma bertobat tapi dia melakukan apa? Dia restitusi pembayaran. Itu kerjaan siapa? Keintiman saudaraku. Yang kedua, tanda yang kedua apa saudara? Kalau Pondok Daud itu sudah pulih. Ada keintiman dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah kita akan semakin bertumbuh di dalam apa? Kepekaan terhadap dosa.
Keintiman dengan Roh Kudus akan membuat hati kita semakin apa? Semakin lembut. Setuju gak saudara? Makin lembut. Mudah bertobat. Karena kita memiliki kepekaan terhadap apa? Terhadap dosa. Bahkan saat kita hampir melakukannya. Belum melakukan, hampir melakukannya. Tiba-tiba saudara, hilang sukacita. Hilang damai sejahtera. Itu siapa yang buat? Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 katakan apa saudara? Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan pengabdian. Saya mau kita semua saudara, ya, anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita harus tumbuhkan yang namanya apa? Kepekaan rohani. Tiap hari doa Tuhan berikan saya mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang tunjukkan. Kita gak bisa melihat saudaraku. Kalau Roh Kudus gak bukain, kita gak akan pernah bisa mengerti. Katakan amin. Oleh karena itu Tuhan berikan saya telinga untuk bisa dengar apa yang Tuhan mau katakan. Dalam setiap khotbah-khotbah. Makanya saudara perhatikan sini. Kepekaan rohani itu bisa terlihat. Bagaimana cara ngeceknya? Ngukurnya gimana saudara? Bagaimana? Ya kan? Ngukurnya adalah bagaimana respon kita terhadap apa? Koreksi. Atau teguran. Orang bebal kalau ditegur, kalau dikoreksi dia akan apa? Defensif. Saya tulis gini, dia akan cari alasan untuk membela dosa dan kesalahan dia. Dia akan cari alasan untuk membenarkan diri dia. Ya, dia akan marah sama orang yang apa? Yang mengkoreksi dia. Saudaraku, dia akan salahkan keadaan. Saya berdoa. Kita jadi garam dunia. Garam, ngerti akan ini. Garam adalah yang intim dengan Tuhan. Orang intim dengan Tuhan. Sedangkan respon orang yang memiliki keintiman dengan Roh Kudus, dia akan menjadi seperti Daud, saudara. Yang ditegur oleh sahabatnya Nabi Nathan. Saudara, ketika dia berdosa, dia bilang, jawabannya apa? Dia gak usah malu, dia gak malu. Aku telah berdosa. Jadi gini saudaraku ya, perhatikan sini. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, seringkali dia tidak pernah merasa bersalah. Tidak pernah dia merasa bersalah. Dia selalu benar. Dia gak pernah merasa dirinya berdosa. Bahkan dia selalu membela dosa dan kesalahan dia. Karena hidupnya dalam apa? Kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu. Di dalam ruang gelap, kita mati di tempat ini, saudaraku. Tempat ini gitu. Saudara, ya kan? Ada kotoran di muka, di baju kita. Itu kita gak tahu, orang juga gak tahu, betul gak? Tetapi saudaraku, ketika Roh Kudus menyalakan terang, bukain mata hati kita. Noda sekecil apapun saudaraku, itu kelihatan menyolok. Katakan amin. Kalau kita dalam terang. Makanya minta terang terus. Inilah alasannya saudara. Pernah gak saudara? Semakin kita dekat sama Tuhan. Kita tuh makin merasa jadi orang yang paling berdosa. Bukan karena kita melakukan dosa yang besar. Tetapi karena standar kekudusan kita sudah meningkat. Katakan amin. Dulu kita ngomong nih. Celak orang. Biasa. Jelekin orang. Fitnahin orang. Kayaknya biasa. Dulu kita lakukan apa? Mungkin bohong kecil-kecilan. Ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Saudara, kita pikirnya biasa. Tapi semakin kita intim. Atau mungkin kita nipu ya, curi. Kita biasa tuh. Gak apa-apa orang juga ini kan. Tapi semakin saudara dekat sama Tuhan. Semakin terang Tuhan, saudara izinkan terus sinari. Saya rasa kok aku paling... Salah dikit aja hilang sukacita. Kita rasa, aduh Tuhan ampuni aku. Setuju? Gak apa-apa. Saya tuh sering ngerasa, oh iya sasa. Mikir aja, mikir yang, kan garam selalu memberikan rasa nikmat. Sudah dapat poinnya? Ayatnya apa? 1 Timotius 1 ayat 15-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling. Apa Paulus melakukan dosa yang besar waktu dia tulis ini? Enggak. Keintiman dia sama Tuhan yang begitu dekat mengakibatkan dia hidup dalam standar kekudusan yang semakin tinggi. Dampaknya apa? Aku paling berdosa di antara berdosa. Kalau kita kita jauh dari Tuhan. Cocok aja deh. Kalau kita ditegur, koreksi, pasti kita akan bela kesalahan kita. Kita benar. Lalu kita akan cari kesalahan dia. Kalau tidak dapat, kita fitnah dia. Wah, itu ngeri. Ini yang dilakukan banyak hamba Tuhan sekarang. Makanya saya mau berkata, hati-hati. Kita tetap jadi garam dunia. Jadi hamba Tuhan yang tulus, yang benar. Jangan jadi hamba Tuhan palsu. Ya kan? Amin. Sudah dapat poinnya saudara? Amin. Paulus bilang, aku di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Tapi dia lanjut ayat 16. Perhatikan saudaraku. Tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang. Jadi dampak keintiman kita. Kadang-kadang kita gak terlalu lelah. Tuhan pasti berikan kita kesempatan untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Benar saudaraku, katakan amin. Ini dampak. Jadi hari ini kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk lihat penuaian jiwa terjadi. Kalau saudara seorang gembala, seorang hamba Tuhan, mau dipakai lebih dahsyat. Pemulihan Pondok Daud, udah. Supaya bisa jadi garam. Amin. Yang ketiga, cirinya ini. Ini berkat. Saya bilang ini tanda tapi juga ini berkat. Perhatikan saudaraku. Yang pertama, semakin kita dekat, makin intim sama Tuhan. Yang pertama, saudara, selera kita Kedua, kita makin peka. Ngerti ini Tuhan nih, ini Tuhan nih. Yang ketiga apa saudaraku? Nah, peperangan rohani menjadinya makin dekat sama Tuhan. Peperangan rohani makin nyata. Efesus 6 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saya tulis begini saudara. Keintiman dengan Roh Kudus menyebabkan peperangan rohani menjadi semakin, apa maksudnya saudara? Perhatikan sini. Makin saudara mulai dekat, makin dekat sama Tuhan. Ya, pasti kan selera berubah, standar kurusan naik. Saudara makin peka sama Tuhan. Dampaknya apa saudara? Saudara jadi ancaman buat siapa? Buat maut, buat neraka. Kerajaan neraka. Makanya tiba-tiba apa? Ada gesekan timbul. Tiba-tiba ada fitnah. Tiba-tiba ada pengkhianatan. Orang yang paling kita percaya. Tiba-tiba ada tekanan dalam hidup saudara. Itu namanya peperangan rohani. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kegelapan tidak lagi melihat kamu sebagai asetnya, sebagai sahabatnya. Kegelapan melihat kamu sebagai apa? Ancaman. Dapat apa ini? Waktu kita hidup kompromi. Kita bukan ancaman buat kegelapan, buat neraka, buat iblis. Kita bukan ancaman. Kita partner. Partner in crime. Tapi saat Roh Kudus memenuhi kita. Saat kita izinkan Roh Kudus, engkau jadi pengelola, penguasa, Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya. Ayo Tuhan kuasai pikiran saya. Ayo Tuhan kuasai hati saya. Ayo Tuhan kuasai seluruh aspek hidup saya. Yang dulu pikiran kita tuh wilayah kegelapan. Hati kita wilayah kegelapan. Orang-orang sekitar wilayah kegelapan. Sekarang jadi wilayah kerajaan terang. Ya jelas lah gak terima dia. Betul gak? Kan kita kan aset dulunya.
Sekarang diambil jadi milik Tuhan. Kehilangan. Akhirnya caranya gimana? Dia akan lemahkan saudara. Yang kedua, dia akan gagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Itu iblis. Perhatikan, saudaraku. Keintiman. Tapi jangan takut. Peperangan rohani. Saudara, pergumulan saudara yang karena ini, karena keintiman, itu merupakan validasi yang menegaskan bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Amin. Nah, dalam peperangan rohani, dalam pergumulan kita ya, untuk melemahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, dari gereja, atau gagalkan rencana Tuhan yang kita dapat untuk saudara sebagai gembala-gembala, sebagai pemimpin-pemimpin, atau saudara sebagai anak Tuhan. Tuhan punya rencana lewat saudara, ada buku banyak yang ditulis, ada nyanyian diciptakan, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Dia akan gagalkan itu. Lewat apa? Lewat dua cara. Iblis pakai dua. Saudara, pertama melalui apa? Perkataannya. Pertama lewat apa saudara? Perkataan. Perkataan apa? Dusta, intimidasi, penuduhan, pendakwaan. Saudara sudah dapat gak? Saudara ngalami gak? Nama dusta iblis. Ketika saudara dalam tekanan, dalam peperangan, pergumulan yang berat. Pasti ada banyak dusta yang berkata, tuh kan semua orang tuh sudah gak setuju sama kau. Sudah gak diterima kamu tuh. Kamu gak mungkin bisa dipakai lagi. Itu empat perkataan iblis itu nyatu dia. Dalam bentuk dusta, teror, intimidasi bikin kita takut, bikin kita ragu. Ya kan saudara, bikin kita gak berharga, gak berdaya. Itu empat, bang kata-katanya. Waktu kita diam. Dia ngomong di mana? Di sini. Gak cukup di situ, dia kirim orang. Untuk apa saudara? Untuk lemahkan kamu. Untuk gagalkan rencana Tuhan dalam hidup kamu. Hancurkan kamu. Dia pakai siapa? Oh gak mungkin orang jauh. Dia pakai orang sekitar saudara. Yang hidupnya dalam kedagingan. Yang hidupnya nyimpen dosa. Yang hidupnya senang dengan hal-hal duniawi. Tapi ada di sekitar saudara. Yang kedua adalah memakai manusia. Yang hidup menurut apa? Keinginan daging, dosa, kesenangan dunia. Makanya saudara kalau dalam doa peperangan, saya sangat sarankan. Bukan cuma kita teriakin, tangking. Doakan supaya ada hujan pertobatan di tengah-tengah kita. Supaya tidak ada di tengah-tengah kita yang dipakai setan untuk hancurkan kita. Gereja kita. Karena gak mungkin orang dari luar. Iblis tak mungkin bisa hancurkan rumah tangga saudara. Hanya dengan perkataan dia. Dia perlu seseorang untuk bisa dipakai untuk hancurkan rumah tangga saudara. Betul? Dia gak akan mungkin bisa hancurkan pelayanan saudara. Gereja saudara. Bisnis saudara apapun. Oke dia bisa pakai dengan dustanya. Itu dia udah kerja. Itu untuk sepertinya kayak seperti hujan awal. Tapi untuk benihnya supaya bisa tumbuh dia pakai orang. Saya ngerti. Bang. Dia tiru habis cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja lewat apa? Firman-Nya. Katakan nabi saudara. Dia berfirman. Dengan apa? Bukan dusta, kebenaran. Kalau dia berbicara, dia berkata, dia berjanji, dia pasti akan tepati. Kalau dia berkata apa, itu dia akan kerjakan itu. Tuhan tidak akan pernah mengintimidasi. Karena Alkitab katakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketika hidup kita selalu meneror, membuat ketakutan. Kita sedang berada di pihak siapa? Dalam melakukan pekerjaan siapa? Musuh. Amin. Kalau tiap hari kita hidupnya dengan dusta terus untuk pakai topeng. Topeng kesempurnaan. Banyak hamba Tuhan. Dia tidak jujur sama Tuhan. Dia tidak jujur sama diri sendirinya. Dia jujur sama jemaat. Karena dia pakai topeng. Dia berdusta. Topeng apa? Kesempurnaan. Nah Tuhan gak tuntut kita sempurna kok. Jujur aja. Tobat.
Tuhan gak pernah loh pakai teror untuk kita dekat sama dia. Enggak. Iblis pakai teror untuk dekat manusia ikut dia. Tuhan gak dakwah, bukan pendakwa. Dia bersyafaat untuk kita. Sampai hari ini Yesus masih bersyafaat sama kita. Dia tidak pernah nuduh kita. Nuduh itu tentang ngomongin tentang masa lalu. Itu tuduh. Dia selalu bicara tentang hari ini kita dan masa depan kita. Ketika dia ketemu Gideon. Dia gak tuduh Gideon. Nah Gideon, kau ini suku yang terkecil, penakut, pengecut. Percuma kau udah ada gunanya. Itu perkataan siapa? Kita sedang menjalankan apa saudara? Itu perkataan apa? Iblis, musuh. Tapi dia berkata, hai Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah. Padahal dia lagi ngumpat, lagi ketakutan. Itulah perkataan Tuhan. Memberikan semangat baru. Saya mau hamba Tuhan atau orang Kristen jangan pakai senjata iblis dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita adalah hamba Tuhan, adalah anak Tuhan. Dusta jangan biasakan. Intimidasi jangan biasakan. Yang katakan pendakwaan enggak usah. Penuduhan enggak usah. Kita bisa lihat orang ini. Tuhan bisa ubah dan punya rencana besar buat dia. Sudah dapat poinnya? Amin. Jadi peperangan rohani itu nyata saudara. Dia bisa pakai dua. Saya kasih contoh ya. Contoh, saya coba perhatikan pola iblis bekerja di Alkitab melalui manusia. Lihat saudara. Saya dapetin saudaraku ya kan. Dia tumbuhkan dulu lewat ini rasa capek. Capek aku. Pasti kan kalau orang capek itu apa saudara? Saudara saya bisa capek secara fisik. Tapi seharusnya enggak capek secara yang di dalam. Karena orang yang intim adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia selalu akan mendapat kekuatan baru. Ketika saudara capek, tanda hatimu berjarak sama Tuhan. Dia pakai tuh orang capek. Makanya jangan pamer kesibukan bahwa kamu capek. Jangan pamer itu. Itu seneng banget. Itu ngundang setan, kasih kesempatan setan. Dia pakai apa lagi? Orang yang capek, orang yang iri hati. Iri. Orang iri hati adalah orang yang selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Orang iri hati adalah orang yang tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Tidak tahu terima kasih sama kebaikan orang lain. Iri hati itu. Yang ketiga, saudara, iblis itu masuk lewat apa? Saya pakai istilah kata gini, ekspektasi yang hancur. Ekspektasi apa? Dia punya harapan. Dia punya ekspektasi. Atau bahasa, Bu Andi tadi saya sharing sama Bu Andi. Bukan harapan terlalu halus itu. Dia punya tuntutan. Dia punya tuntutan. Tapi tuntutannya enggak dikabulkan. Siapa dia? Pertama siapa? Kain. Saya sudah bawa persembahan. Dia punya ekspektasi Tuhan terima. Tapi dia bawa persembahan menurut pikiran dia. Kehendak dia. Bukan menurut kehendak Tuhan. Tuhan ada perintah, dia marah. Kasih muka busuk. Kalau marah kan muka busuk, betul gak saudara? Mata kita kelihatan. Tuhan kau marah ya? Kamu hati panas. Kenapa kamu iri kan? Kita tuh marah, muka busuk. Itu pasti iri, ada iri. Serakannya dapat, ada. Hati-hati loh, kamu kecewa nih. Jadi dosa pertama sebelum terjadi pembunuhan ada apa saudara? Apa? Iri. Ekspektasinya gak dapet yang diharapkan. Kenapa kok kalau ekspektasi hancur kita mau marah, mau kecewa, kasih muka busuk? Karena sombong. Saya sudah ngomong kemana-mana, aku akan punya ini, akan ke sini. Bisa ini, bisa. Tapi nyata gak dapet. Malu. Kecewa lah, betul gak? Ini cek hati kita loh saudara. Dipakai loh setan. Kalau kita banyak nuntut. Makanya saya ngomong sama Bu Andit ya. Tadi sambil perjalanan. Saya tuh bersyukur sama Tuhan. Saya dapat kasih karunia. Bahwa saya tuh tidak pernah mau nuntut. Mengekspektasi orang untuk lakukan atau beri apapun kepada saya. Saya cuma bawa dalam doa saja. Tapi yang saya expect pada diri saya. Apa yang saya bisa buat. Supaya hidup orang lain akan jadi lebih baik.
Tapi kalau orang mau berbuat baik sama saya terima dengan ucap syukur. Memberi, saya ucap syukur, terima. Tapi saya tidak pernah tuntut apapun untuk saya bisa dapat sesuatu dari siapapun. Saya minta sama Tuhan. Saya minta juga sama Tuhan. Ya terserah Tuhan. Tuhan tahu memberi pemberian yang baik buat saya. Buat saudara, katakan amin. Raja Saul. Dia dikuasai roh jahat tepat saat hatinya apa? Terbakar oleh apa? Iri hati. Lihat apa? Suksesnya Daud. Daud dipuji sama ibu-ibu. Dia kan seperti Dewati, dia raja. Ini yang penting saudaraku. Di situ iblis masuk. Ananias dan Safira. Hatinya dikuasai iblis tepat saat mereka sedang apa? Iri, gila pujian, serakah. Kenapa saudaraku? Karena dia lakukan itu saudaraku. Dia punya tanah, dia jual, dia kasih. Itu setelah Barnabas jual tanahnya di Siprus, hasilnya dikasih semua ke Tuhan. Nah sekarang kita bahas tentang Yudas Iskariot. Saudaraku, ini kan menjelang Paskah ini. Ya, saya mau nanya sama saudara, ada pertanyaan ini. Apakah Yudas punya pilihan untuk tidak berkhianat? Ada tidak pilihan? Ada pilihan dia berkhianat. Secara moral dia bebas untuk pilih. Tidak ada paksaan untuk berkhianat. Tapi Yudas bukan robot. Dia bertanggung jawab penuh atas apa? Keputusan yang dia ambil secara sadar. Saya mau katakan begini saudara. Alkitab itu enggak mengajarkan kita bahwa setiap kelemahan adalah serangan iblis, bukan. Tetapi dosa yang kita simpan di hati menjadi pintu masuk yang berbahaya. Itulah cara Tuhan, iblis masuk. Nah sekarang begini saudara, kita belajar hari ini. Saya mau tekankannya dari 3 ini adalah tentang peperangan rohaninya. Jangan sampai saudara yang diserang lalu lemah, lalu mundur. Atau saudara yang dipakai iblis untuk nyerang saudara-saudara, kawannya sendiri. Gereja saudara sendiri. Dengan kata-kata yang jahat. Ini harus kita, pemulihan Pondok Daud. Saudaraku, itu pasti akan terjadi. Penuaian pasti terjadi. Katakan amin saudara. Kunci penuaian pemulihan Pondok Daud. Nah di sini kita akarnya adalah apa? Hati. Ada orang tanya gini, kenapa ya di satu gereja ini saya bisa rasakan kalau pujian menyembah hadiratnya dapat. Cek gembalanya. Gembalanya pasti hatinya melekat. Kok gereja ini kok kering-kering? Coba cek hatinya. Karena saudara gak bisa dilepaskan. Semua mulai dari apa? Kepala. Ikan seger lihat dari apa? Kepala. Saudara bisa dapat poinnya sudah, katakan amin. Nah, karena pertanyaan gini, gimana iblis bisa mendapat akses penuh ke hati Yudas? Dalam kondisi seperti apa sampai iblis bisa mendapat akses penuh ke hati Yudas Iskariot? Kenapa saudara? Hati Yudas sudah dikuasai oleh apa? Cinta akan uang dan apa? Kekecewaan sama Tuhan. Dia kecewa karena dia punya ekspektasi. Yesus itu dia memanfaatkan. Dia dekat Yesus itu dia memanfaatkan Yesus bukan mau mengenal karakter Tuhan. Dia mau manfaat Yesus sebagai apa saudara? Untuk menaklukkan kerajaan Romawi. Karena dia ini adalah salah satu orang selot, orang pemberontak gitu loh. Dia mau pakai kendaraan ini, dia deket. Sampai dia punya akses sampai ke jantung. Saudara, komunitas. Jadi apa saudara? Bendahara. Memang seperti kan udah diintip nih sama iblis. Kayaknya nih cocok ini, satu DNA bisa dipakai orang ini nih. Sudah tahu. Jadi saya melihat ini. Jadi semua dari mulai dari hati. Kok kadang-kadang kok bisa masuk ya? Yudas dan beberapa orang yang hancur. Sudah tahu kenapa? Karena mereka menolak menundukkan diri kepada Tuhan. Mereka menolak menundukkan ya kan ekspektasinya di bawah kedaulatan Tuhan.
dia punya ekspektasi. Tapi Tuhan bilang enggak. Karena Tuhan berdoa, Tuhan bisa ngomong tidak sama kita. Amin. Waktu Tuhan bilang tidak, itu tanggung. Kalau kita nggak bisa tundukkan diri, kita akan jadi apa? Lawannya Tuhan. Kalau kita bisa tundukkan diri di hadapan Tuhan, kita jadi pihak Tuhan, kita bisa lawan iblis. Kenapa kok hamba Tuhan justru dia melawan Tuhan? Dengan cara apa? Dia hantam itu semua hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai. Dia hantam sebuah gereja. Karena dia punya ekspektasi yang hancur. Dia tidak tundukkan ekspektasinya di bawah kedaulatan Tuhan. Dia punya keinginan, dia punya tuntutan, dia punya harapan. Akhirnya kecewa. Akar bait bikin sebarkan kerusuhan untuk serang itu. Bukan dia di pihak Tuhan, dia di pihak. Saudara dapat poinnya enggak? Saat jalan kita tidak sesuai dengan logika kita, apakah kita tetap tunduk? Kita berkata, Tuhan engkau benar, engkau tetap benar, engkau tetap baik. Atau kita kecewa, kita ambil jalan pintas, lalu kita nyesal. Yakobus 4 ayat 7-8 kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Katakan amin. Tunduk dulu kepada Allah. Tunduknya apa saudara? Kalau ada harapan, ada doa, ada keinginan yang tidak terkabulkan, tundukkan kepada kedaulatan Tuhan. Kita bisa ngomong suka-sukamu Tuhan atas hidup saya. Baru saudara saya punya otoritas atas apa? Atas iblis. Yang jadi masalah kita kan udah terbiasa. Makanya gini, hubungan kita sama Tuhan itu bisa terlihat dengan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita orang yang suka memaksakan, saudara, kemauan kita, kehendak kita, pikiran kita, pendapat kita. Kalau orang gak ikutin, kita bisa ngamuk semarah-marahnya. Kita teror dia. Lalu kita buat kata-kata dusta. Kita dakwa dia, kita tuduh dia. Ini nih dampaknya itu pasti hubungan kita seperti gitu. Kamu dakar. Saya berdoa kita kembalikan otoritas ini Tuhan. Jadi gini saudara, saya sharingkan tentang pemulihan Pondok Daud ya. Pondok Daud itu pertama adalah pemulihan saudaraku. Keintiman dengan Tuhan, pemulihan hati. Setelah ada pemulihan hati baru pemulihan otoritas. Ya, baru yang ketiga, baru ada favor di mana saudara dipercaya Tuhan untuk penuaian jiwa. Sudah dapat gak poinnya saudara sini? Katakan amin. Ya. Kita baca lagi saudara. Yohanes 15 ayat 9. Ini biar dapat gambarannya lebih jelas. 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kalau kamu dari dunia atau cara hidupmu cara yang mirip dengan dunia. Ya kan? Dunia pasti akan mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu apa? Dunia membenci kamu. Jadi wajarlah kalau saudara di ini kan nggak apa-apa. Jangan terganggu hatinya. Makanya harus pakai baju jirah. Ya, keadilan. Harus pakai baju jirah. Supaya nggak kena nih hati kita ini terluka. Billy Graham bicara begini saudara. Ya, jika kamu tidak pernah bertemu atau berperang atau dihajar oleh iblis. Mungkin itu karena kamu sedang berjalan di arah yang sama dengan dia. Ya enggak? Kalau kita menderita karena kejahatan kita, karena dosa kesalahan kita. Jangan kita bilang itu aku menderita karena kebenaran. Tidak. Tapi kalau saudara ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dan tetap benar. Lalu keputusan saudara mengakibatkan terjadinya satu serangan balik. Nah itu tandanya. Saudara, peperangan itu adalah validasi bahwa saudara berada di pihak Tuhan. Jangan merasa kita sedang diserang, jika kita merasa serang, itu konfirmasi dari musuh. Ya, bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan. Ya kan, saudara ini ancaman, berbahaya buat kerajaan neraka.
Karena lewat saudara akan banyak jiwa akan diselamatkan. Banyak kehidupan akan dipulihkan. Jadi peperangan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Seringkali tanda Tuhan sedang apa? Mempercayakan kita. Saudara berkati gak pesan ini? Amin. Coba dipikir lagi. Apakah selera kita berubah? Waktu di Mesir, makanannya orang Israel itu apa? Bawang merah, bawang. Dia kangen dengan makanan bawang. Saudaraku, Bilangan 11:5. Bawang itu kan makanan yang baunya apa? Tajam. Bau di mulut, bau di badan. Merangsang panca indera. Makanannya hasil keringat. Dari perbudakan. Secara rohani ini apa saudaraku? Mesir. Ya kan saudara? Apakah kita tuh makanan kita nih ya? Dulu kita suka sedang yang gosip. Yang tentang yang jelek-jelek lah. Kelemahan. Sedang kita bahas, kita jadi makanan kita. Itu kan bikin kita bau, mulut kita bau kan betul. Itu bau bawang. Tapi Tuhan mau bawa kita. Ada masa di mana mungkin saya sedang dirembukan hari-hari ini. Masuk padang gurun. Tuhan ganti makanan kita. Jadi apa? Mana dari sorga. Makanan yang sederhana, yang murni, yang turun tiap hari. Ini bicara ketergantungan. Tapi kalau saudara sudah masuk tanah perjanjian dalam keintiman. Makanannya apa? Susu madu. Gandum anggur. Itulah janji Tuhan. Keintiman sama Tuhan. Katakan amin. Kita bisa berkata selain kau. Ya kita bangkit. Tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Coba cek yuk, tutup matanya, kita evaluasi hati kita. Apakah selera kita sudah diubah oleh Tuhan? Apakah saudara masih suka ya Tuhan di media sosial? Coba saudara cek. Apakah saudara melihat, mendengar hal-hal yang membangun atau yang mencemarkan daripada rohanimu? Apa makanan rohanimu di media sosial itu? Apakah firman Tuhan? Hal-hal yang baik yang bisa menumbuhkan ketajaman, kepekaanmu. Hari ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami mau bangun keintiman dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Biarlah ya Tuhan, kau ubah ya Tuhan hati kami, pikiran kami. Ubah selera rohani kami Tuhan. Bukan lagi hal-hal dosa, keinginan daging, dunia ya Tuhan. Kesombongan, keangkuhan, pamer, kekayaan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau berikan buat kami. Satu ya Tuhan, pengertian, kami mau jadi garam. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang sudah pilih kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah menguduskan kami. Hari ini kami mau kenakan belas kasihan. Rasa asin belas kasihan ada. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan juga ya Tuhan kesabaran-Mu mengalir, bisa dirasakan ya Tuhan oleh orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Bapakku berdoa, biar Engkau berikan kepekaan buat mata hati kami. Untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Di akhir zaman ini ya Bapak. Pakai kami untuk berdiri buat bangsa kami. Keselamatan buat bangsa kami. Buat keluarga kami, buat kota kami ya Bapak. Tuhan, kami berdoa. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mengalami banyak peperangan rohani. Kami mengalami peremukan demi pemeremukan. Kami dapatkan firman-Mu bahwa ini adalah tanda di mana Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan.
Kuatkan setiap hati kami. Urapi kami semuanya Tuhan. Tuhan pakai hamba-hambamu memasuki daripada bulan yang baru ini ya Tuhan. Biar ada satu hujan pertobatan lewat pelayanan mereka. Hujan keselamatan ya Tuhan. Hujan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan banyak begitu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu Isra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Person yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Berkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan ya Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuduskan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.